punya catatan atau tidak seperti tadi penjelasan Pak Arif. Kita perlu suatu izin, suatu legalisasi dari instansi yang berwenang. Nah, pada saat itu kita juga sudah harus memikirkan prospek pengembangan bisnis kita ke arah mana. Pemilihan badan usaha itu menentukan arah bisnis kita. Jadi kepentingannya hanya di situ. Masalah jumlah karyawan mungkin 1 atau 2 atau mungkin 5, misalnya seperti bank BPR waktu itu ada pengalaman di Ternate, mereka sudah bentuk PT. Cuma punya karyawan 5 orang, tapi karena mereka punya proses pengembangan bisnisnya cukup bagus. Terus yang terakhir, Mas Ari Jamaluddin. Setahu saya, untuk zat-zat kimia itu, kalau impor, saya tahunya impor, Mas Ade, kita harus dapat izin dari instansi minimal. Kalau dalam bentuk makanan atau obat, itu dari Badan POM. Kalau terhadap unsur tanah dan segala macamnya, Departemen Pertanian. Untuk ekspor juga seperti itu. Ada namanya Balai Litbang Pertanian yang akan menguji dulu kira-kira unsur hara yang kita promosikan tadi itu masuk kategori yang divalidasi atau tidak dalam skala nasional, semacam punya sertifikat nasional Indonesia SNI. Nah, kalau kita sudah punya itu, bisa untuk berkomunikasi dengan supplier di luar negeri, walaupun tidak menjamin barang kita bisa masuk, karena masing-masing negara itu punya standar SNI yang berbeda. Contohnya misalnya lampu seperti ini. Di Indonesia itu harus ada SNI sendiri. Sementara Jepang sudah punya standar sendiri. Belum tentu lampu seperti ini bisa masuk ke Indonesia kalau SNI-nya belum didaftarkan di Departemen Perdagangan misalnya. Jadi mungkin Mas Ari bisa ngecek dulu unsur tanah ke Balitbang Jepang. Mungkin lebih berkompeten di sana. Mungkin ada tambahan dari Pak Ari. Kalau seminar gampang ya. Saya tidak menambahkan yang masalah impor tadi, Mas. Kayaknya bisa ini kayak langsung kepada pertanyaan yang hilang ya, uang di ATM. Sama masyarakat di sini. Zainal. Setahu saya tidak ada features di dalam di ATM, mesin ATM itu tidak ada features ya, tidak ada tombol yang bisa mencet ini narik rekeningnya si A di bank itu nggak mungkin. Anda narik, withdraw atau tarik ya pasti dari rekening Anda yang telah Anda masukkan ATM itu gitu. Nggak mungkin, logikanya nggak mungkin dari BCA bisa narik rekening di BNI, nggak bisa. Tapi yang terjadi, saya mengalami juga. Saya punya namanya orang kaya sejak lahir arif kan. Alhamdulillah orang tua saya memberi nama yang begitu berat sebenarnya. Karena waktu lahir kondisinya susah, berdoa supaya jadi orang yang gak susah. Saya punya rumah, saya mau jual. Itu ada yang telepon saya malam-malam gitu ya. Kira-kira jam 7 malam telepon saya, Pak, rumahnya udah laku Pak? Belum. Saya bilang. Nah kalau itu gini Pak, saya berminat Pak, saya akan transfer uang muka. Oke, lewat ATM, oke. Saya rekening saya nomornya sekian, saya kasih tahu ada di bank ini nomornya sekian. Oke Pak, saya akan transfer sebentar lagi Pak. Jadi dia memandu kita, seolah-olah kita disuruhnya ke ATM, suruh ngecek seolah-olah dari informasi bertelepon itu seolah dia ngecek, Pak nanti dicek sudah terima atau belum. Tapi saya pandu Pak ya, yang dia pandu itu bukan. Kalau kita cerdas ya, kebetulan saya cukup cerdas gitu ya. Dia tidak memandu kita untuk mengecek rekening, tapi dia memandu kita untuk mentransfer ke rekening dia gitu. Jadi yang terjadi motif penipuannya itu adalah orang mau beli rumah kita, kalau kita jual rumah atau kita mau jual mobil, dia mau bayar, tolong dicek di rekening kita Pak. Tapi yang dia pandu di ATM itu adalah ATM untuk mentransfer ke rekening orang itu bisa dari rekening kita. Pertanyaannya ke Mas Zainal tadi, apa ada motif-motif seperti itu ke istrinya? Ibu menang hadiah undian
almarhum mertua saya juga begitu. Bapak mendapat undian mobil, tapi tolong transfer dulu ke rekening sekian-sekian. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu. Itu modus penipuan mas jadinya, kriminal. Jadi kalau setahu saya tidak mungkin dari Anda bisa tarik rekening saya di Bank Mandiri misalnya, Anda di BCA tarik rekening saya nggak bisa, kecuali saya transfer ke sana dari rekening saya. Jadi istri Anda mestinya lebih bisa saya itu tertipu dengan melakukan tombol-tombol seolah cek rekening, tapi itu mentransfer ke rekening BCA. Yang paling berbahaya sampai sekarang ya menurut saya security features-nya itu di internet banking, itu bahaya sekali sebenarnya masih. Karena kita masih belum terlalu yakin ya, saya terus terang belum terlalu yakin. Kalau Anda jangan sampai login di tempat umum, misalnya Anda punya internet banking ya, Anda pasti sudah familiar lah, Anda bisa melakukan transaksi, ngecek saldo, transfer rekening dari internet ya. Bank Mandiri punya, di BNI juga ada gitu ya. Jangan usahakan hindari membuka internet banking di tempat umum, kan banyak tuh kalau di hotel, di bandara kan ada iseng-iseng mau ngecek kadang-kadang lupa sign out gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Begitu Anda lupa, Anda kan terbuka tuh posisinya. Ada orang lain datang belakangan melihat Anda terbuka, langsung transfer ke rekening dia bisa gitu. Dan nggak bisa Anda tutup gimana Anda yang lalai gitu loh. Nah sementara ini kalau bisa gitu ya, meskipun itu memudahkan kita, tapi juga ada risikonya gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Jadi Mas Zainal, mohon maaf, saya mengalami sendiri seperti itu, almarhum mertua saya juga mengalami, tapi kebetulan alhamdulillah masih dilindungi, jadi masih tetap kaya gitu. Terima kasih. Pak, mengenai usaha aksesoris dari jaringan internet tadi dari Pak Zainal Mansuri belum dijelaskan. Tentang tanya dari Mas Zainal, apakah ada model-model terbaru untuk aksesoris di bidang emas atau perak? Terus terang saya kurang berkompeten di bidang ini, tapi menurut saya setiap produk pasti ada trennya, dan itu bisa saya akses lewat search engine, mungkin bisa dilihat di Google atau gimana. Tapi saya memang belum pernah coba sendiri. Kemudian menurut saya sebenarnya tren itu bisa diciptakan oleh perusahaan itu sendiri, membuat desain sendiri, kemudian ditaruh di majalah ataupun diiklankan di website ataupun di teman-teman atau di koran-koran, mungkin bisa membuat tren sendiri malah. Kalau seandainya di internet ada desain yang lagi trendy, itu pun kita nggak bisa mengambil semua, nggak bisa mengambil begitu saja, karena ada hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Mungkin kita hanya bisa menjadikannya sebagai referensi. Kita harus melakukan perubahan-perubahan sehingga tidak bisa dikatakan